Baiklah, selamat siang menjelang sore teman-teman. Aman sore. Kami dari kelompok 2, yaitu saya Krimaris Kitarigan dan teman saya Alvin. Di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Era Transformasi Digital dalam Dunia Pendidikan. Apa itu tentang transformasi digital dalam dunia pendidikan? Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Transformasi digital pendidikan. Transformasi digital pendidikan adalah sebuah proses perubahan pola pikir manusia dalam pembelajaran dari cara tradisional ke digital. Seperti contohnya zaman dulu masih menggunakan buku, dan sekarang sudah pakai akses internet. Nah, jadi di mana informasi lebih mudah diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Elemen kunci dalam transformasi digital. Yang pertama ada pembelajaran berbasis teknologi, penggunaan alat dan platform digital seperti tablet dan laptop untuk proses belajar mengajar. Yang kedua ada pembelajaran jarak jauh. Ini munculnya pendidikan online seperti di saat zaman COVID, di mana ada kayak Classroom, Zoom untuk mendukung pembelajaran dari jarak jauh. Yang ketiga ada analitik pendidikan, penggunaan data dan analitik untuk memantau kinerja siswa untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran individu. Yang keempat ada kecerdasan buatan AI dan pembelajaran adaptif. Integrasi AI menyediakan pengalaman belajar di mana teknologi dapat menyesuaikan materi pembelajaran, yang dimana yang keempat ini dapat diakses dari mana saja asal kita punya dari internet. Yang kelima ada pendidikan inklusif. Teknologi memungkinkan pendidikan yang lebih inklusif dengan menyediakan alat bantu bagi siswa dengan kebutuhan khusus seperti perangkat lunak, membaca, layar untuk siswa tunanetra atau alat bantu dengan siswa tunarungu. Selanjutnya akan dibawakan oleh Brema. Baiklah, setelah tadi pemaparan tentang elemen kunci dalam digitalisasi dalam pendidikan, berikut juga ada tantangan tentang digitalisasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu aksesibilitas dan kesenjangan digital atau keterkaitan dan kesenjangan digital. Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi digital adalah kesenjangan digital, yaitu perbedaan akses terhadap teknologi antara siswa yang satu dengan yang lain. Contohnya yaitu antara daerah-daerah yang belum terjamah dengan listrik. Jangankan teknologi, listrik air pun belum terjamah. Yang kedua, kesiapan guru dan tenaga pendidikan. Guru dan tenaga pendidikan seringkali menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan teknologi baru. Yang ketiga, keamanan data dan privasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam pendidikan, masalah keamanan data dan privasi menjadi semakin penting. Yang selanjutnya adalah adaptasi kurikulum. Kurikulum tradisional seringkali tidak dirancang untuk diintegrasikan dengan teknologi digital. Jadi ada baiknya kurikulum sekarang itu harus beradaptasi dengan zaman yang ada sekarang ini, yaitu zaman digitalisasi. Yang selanjutnya motivasi dan disiplin diri siswa. Pembelajaran digital memerlukan tingkat yang tinggi dalam motivasi dan disiplin diri yang lebih tinggi dari siswa agar tidak semena-mena dalam penggunaan kebijakan teknologi sehingga dapat melakukannya dengan semaksimal mungkin. Ya, mungkin ini sedikit materi dari kami kelompok 2. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran dan lain-lain? Sedikit tambahan mengenai materi kita ini, era transformasi digital dalam dunia pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, ini pendidikan kita ini sekarang udah banyak siswa yang lebih mengandalkan teknologi. Nah, bagaimana sih kita mempercayai bahwasanya mereka itu belajar bukan ilmunya di dalam IA itu, namun mereka memegang ilmu itu sendiri. Seperti yang kita ketahui banyak sekarang terjadi gitu kan, asal apa mereka ketergantungan terhadap IA, bukan lagi tergantung dengan diri sendiri. Jadi asal aplikasinya, oh tunggu saya buka Google dulu atau saya buka IA
supaya saya bisa menjawab itu. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara menghadapi tantangan itu sendiri. Seorang siswa yang tidak bisa menjawab dengan diri pengetahuannya sendiri, berarti kita bilang mereka kekurangan membaca. Tapi kalau kita bilang kalau yang tradisional, walaupun nakal baca buku mereka, tapi ketika ditanyakan mereka lengket di kepalanya. Namun kalau yang sekarang ini transformasi digital itu lebih ketergantungan. Bagaimana cara menghentikan ketergantungan itu, tapi tetap menggunakan integrasi digital ini supaya mendorong capaian pendidikan itu lagi. Ini kembali. Mungkin langsung saya jawab. Kalau itu kembali kepada diri masing-masing. Dimana kalau di zaman dulu kan lebih sering membaca. Zaman sekarang kalau ada kayak ini dipaparkan, sedikit foto, ya kan? Lebih ke canduan HP. Kalau kebiasaan lagi kalau diri kita tentang kayak gini lah, kita baca, kita pahami, mungkin akan lengket gitu di kepala kita. Gitu. Kenapa makanya orang-orang zaman sekarang yang kayak dibilang tadi kurang untuk memahami pelajaran, saya bilang gitu kan? Karena terlalu mau apakan ke HP, timbang ke dirinya sendiri. Nah, jadi balik lagi kepada kebiasaan. Kalau sering dibiasakan, lama-lama bisa juga. Ini itu jawaban dari saya. Bisa dimengerti. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Mas Bang. Oke, baik. Kesimpulan dari materi ini ialah transformasi digital dalam pendidikan adalah proses yang tidak dapat dihindari di era teknologi ini. Meskipun menghasilkan sejumlah tantangan seperti aksesibilitas, kesiapan guru, dan keamanan data, manfaat yang ditawarkan pun jauh lebih besar. Artinya dengan pendekatan yang tepat dan tantangan tersebut dapat diatasi dan peluang yang ada dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Baik, mungkin cukup sekian materi presentasi dari kelompok 2. Lebih kurangnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.